Oke, pagi ini minggu kelima ya, kita minggu kelima kita, masuk di terkait, workshop materi dan workshop untuk, modul sales ya. Jadi, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa juga ini ya, mengupdate untuk kondisi kesehatan masing-masing mahasiswa, HPP ya, untuk link akan saya chat-kan di kolom kolom chat ya. Silakan diisi untuk minggu kelima ya. Oke, sambil mengisi, juga juga saya sampaikan untuk, mahasiswa untuk, workshop ini akan lebih baik jika punya 2 device ya. Rekan-rekan bisa paralel ya melihat materi ini dan juga, bisa membuka auto masing-masing tim ya ataupun demo, jadi bisa juga langsung berinteraksi dengan, aplikasinya. Jadi biar lebih maksimal dan mungkin ada pertanyaan ya, jadi lebih, fokus ya. Nah, yang saya tampilkan di layar adalah terkait blueprint sales ya. Poin-poin dari blueprint sales yang rekan-rekan sekalian sudah ambil, dokumennya dan nanti akan dibuat di Odoo. Nah, sebelum masuk ke workshop ini ada beberapa poin yang mau saya ingatkan kembali, supaya ketika masuk ke topik workshop Anda tahu bagian-bagian mana yang harus saya benar-benar bisa ikuti ya. Jadi contohnya kita mulai dari atas tentang bagian paling atas tentang sales organization ya. Nah, di bagian sales organization maka nanti, key-nya adalah di blueprint itu ya, dan nanti kalian bisa tanyakan atau lihat di, eee, demo atau di workshop ya. Yang pasti adalah mengenai sales organization structure itu harus masuk ke dalam, Odoo ya. Jadi organisasinya seperti apa, perusahaannya strukturnya seperti apa, cabang-cabangnya bagaimana, kemudian titik-titik organisasi penjualannya, kemudian, walaupun kita belum masuk supply chain ya, sudah perlu didaftarkan mengenai kaitannya dengan, lokasi penyimpanan ya. Apakah plant ataukah warehouse ya, kemudian juga definisi, titik-titik pengiriman ya, misalkan, beberapa cabang, beberapa kota, kemudian distribution channel seperti apa, divisinya bagaimana ya. Jadi distribution channel kalau, yang kita pernah bahas sebelumnya, ada perusahaan yang membagi menjadi 2, misalkan wholesale sama retail gitu ya. Penjualan untuk, jumlah besar maupun untuk, dalam, satuan retail ya, kecil-kecil ya, tapi banyak. Nah itu, tiap tiap perusahaan akan memiliki definisi yang berbeda-beda ya. Jadi kalian bisa sesuaikan, dengan, sesuai blueprint ya, apakah distribution channel-nya, mau dibagi berdasarkan, jumlah penjualan atau misalkan dibagi berdasarkan area, atau dibagi berdasarkan, kota, itu bebas ya, disesuaikan dengan, blueprint masing-masing, ya. Begitu juga untuk division. Division ini, umumnya biasanya dibagi berdasarkan, karakteristik kelompok produk ya. Jadi misalkan kalau tadi pagi saya sampaikan misalkan kayak Yamaha gitu ya. Yamaha bisa jadi, memiliki divisi yang, dibagi-bagi berdasarkan misalkan produknya ya. Jadi ada produk kelompok, alat musik ya. Jadi kita tahu Yamaha kan, juga membuat dan memproduksi, ini, apa, alat-alat musik kayak piano ya, atau alat tiup, ada gitar, macam-macam ya.
atau juga bisa divisinya itu terkait sepeda motor ya, atau mungkin yang tidak masuk di Indonesia misalkan Yamaha di luar negeri juga ada divisi untuk mobil ya, otomotif. Nah itu disesuaikan dengan blueprint masing-masing. Nah itu harus jelas kira-kira nanti nampungnya di mana di Odoo itu ya. Kemudian berikutnya tentang master data customer. Ya, di sini ada customer group, pengelompokannya seperti apa, customer masternya seperti apa, kemudian cara pembayaran ya, term of payment, ataukah kredit 30 hari, 60 hari, dan seterusnya. Nah, berikutnya tentang model transaksi ya. Kemarin minggu lalu kita udah sempat coba-coba sedikit untuk memasukkan ya transaksi. Nanti kita lihat bagaimana cara memasukkan transaksi sales order, surat jalan, billing, ya, dan juga variasi-variasi mungkin yang misalkan terkait opsi-opsi yang ada ya, misalkan sales order dikirim dari gudang yang mana dan sebagainya. Nanti kita lihat. Kemudian terkait pemberian harga ya, baik harga jual maupun perpajakannya nanti seperti apa. Nanti bisa kita lihat bagaimana penentuan harga jual, kemudian price list-nya seperti apa, kemudian juga terkait credit control, yaitu bagaimana menentukan supaya ada pembatasan ya. Jadi customer tidak selalu mengambil barang tapi tidak memenuhi kewajibannya, maka diberi pagar ya. Misalkan outstanding outstanding hutang yang belum dibayar misalkan kita batasi 1 juta ya, maka lebih dari 1 juta nanti setiap order itu harus butuh approval ya, membutuhkan orang PIC khusus yang meng-approve atau misalkan atau ya tidak di-approve ya tapi di-reject. Kemudian accounting posting kaitannya dengan penjurnalan, nanti kita lihat penjurnalannya seperti apa. Ya, jadi accounting posting nanti kaitannya adalah jurnal pencatatan di transaksi surat jalan dan di billing. Ya, kemudian bagian terakhir mengenai form, report, dan interface. Nanti terkait dengan report-report apa yang di jealous yang bisa digunakan memenuhi kebutuhan dari business requirement masing-masing perusahaan di blueprint. Oke. Jadi ini poin-poin ini kalian serap ya. Jadi ketika ada pembahasan di workshop itu Anda benar-benar ini aku harus bisa gitu ya. Karena ada di blueprint gitu ya. Jadi pasti nanti saya butuh untuk diaplikasikan. Nah, itu Anda harus note ini supaya nanti ketika workshop Anda bisa fokus ya. Bagian ini saya harus kuasai karena ini ada di blueprint. Ya, di blueprint saya ngomong ada produk varian, berarti aku harus bisa untuk workshop kita kali ini. Oke. Untuk ini saya switch ya dari tampilan PowerPoint Blueprint Sales saya akan switch eh, ke dokumentasi untuk workshop kita. Oke, yang saya tampilkan adalah material workshop ya. Yang tampil adalah Odoo 14 Book Sales and Invoicing. Apakah bisa tampil? Halo? Bisa ya? Oke, saya lanjut. Jadi sesuai informasi sebelumnya, linknya juga sudah saya berikan ya. Jadi ini adalah material yang kita pakai selama kuliah ini.
yaitu versi 14 ya. Tadi pastinya nanti ada sedikit perbedaan karena di Odoo 5 Odoo di cloud kita adalah Odoo versi 15 ya. Jadi mungkin ada sedikit perubahan sedikit yang membutuhkan kita effort untuk cari ini kira-kira pindah di mana ya atau oh memang sudah ditiadakan. Nah, itu nanti kita lihat ya perbedaannya ada di mana ya. Jadi untuk 14 kita masuk di sales and invoicing. Nah, kita masuk ke materi kita. Jadi untuk saat ini kita fokus di bagian sales invoicing. Ya, ini adalah subtopik yang akan kita bahas, tapi tidak semuanya akan kita bahas. Kita bahas secara basic dan mandatory, dan yang lain bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nanti kalau kita bahas semua, ini waktunya tidak mencukupi untuk 1 semester pastinya ya. Jadi untuk basic sesuatu yang mendasar dan apply ke banyak kondisi, ini yang kita akan bahas bersama-sama. Oke, masuk sales invoicing. Jadi ini adalah terkait platform Odoo ya untuk mendukung proses penjualan ya. Jadi untuk sales management modul ya. Jadi aktivitasnya adalah operasi penjualan, kemudian ada sales ya, seperti apa mengirimkan penawaran, quotation, kemudian sales order, kemudian juga manage sales team, sales person dan macam-macam sampai invoicing. Nah, di sales dan invoicing ternyata kita juga dikenalkan produk ya, karena dalam menjual kita harus jelas produk kita apa. Nah, di workshop kita langsung masuk ke workshop materi produk, di mana produk ini juga terkait dengan proses penjualan ya, kita menjual produk. Ya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis adalah mengenai penjualan dan pembelian. Ya, di sini kita bahas tentang penjualan. Nah, kita masuk ke dalam penjelasannya. Yang pertama kita tentang produk ya. Jadi kalau Anda lihat di sini kemarin juga minggu lalu juga kita sempat lihat bahwa tampilan produk bisa kita akses dari menu sales ya. Di situ kelihatan ada ini menu sales, kemudian di sini adalah menu kecilnya ada produk. Nah, ini ada tampilan master data untuk produk. Di sini kita bisa lihat listnya seperti apa, harganya berapa, kemudian kita bisa ada tombol create, kita bisa buat. Kemudian kalau misalkan sudah ada kuantiti tersedia, di sini bisa diinformasikan on hand-nya berapa ya. Contohnya saya ambil contoh ini ya, desk organizer ya. Di sini ada on hand 5 unit. Ya, jadi on hand ini eh, kata-kata yang sering digunakan untuk mendeskripsikan kuantiti yang tersedia. Ya, jadi on hand 5, berarti saat ini tersedia produk desk organizer sebanyak 5 ya. 5, nanti dilihat 5 itu di mana aja ya, di posisi A, posisi lokasi B, C, dan D. Nah, itu nanti kita perlu klik untuk masuk lebih dalam. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian di sini ada fitur-fitur seperti filter, group by, kemudian juga bisa memberikan flag favorit ya ke dalam produk. Untuk memudahkan kita bekerja, nanti kita bisa berikan flag favorit. Kemudian untuk group by nanti tampilannya berubah ya. Nanti kita coba di database demo tampilannya seperti apa. Nah, walaupun kita masuk sales, tapi kita juga perlu membahas sedikit tentang produk ya, karena kita harus menyiapkan sebelum bisa menjual. Nah, ini ada beberapa informasi terkait produk, baik data maupun setting ya. Jadi kita bahas mungkin ini juga bersentuhan ya ketika nanti kita masuk supply chain. Jadi kita pelajari dulu untuk persiapan data ya, walaupun detailnya ini banyak yang kaitannya dengan masuk ke supply chain. Nah, kita masuk untuk inputan product name ya, jadi product name biasa. Jadi kalau di produk lain, ERP lain ya, itu biasanya sebelum kita masuk product name, kita masuk product code.
Ya, jadi kodenya apa? Ya, tadi di Odoo ini ya agak sedikit beda karena yang disasar pertama adalah product name. Ya, nanti masalah kode, kode ini adalah di sini disediakan ya, ada inputan untuk barcode ya, jadi kita isikan kode barcode-nya di sini. Jadi ini gunanya untuk nanti terintegrasi dengan alat barcode reader ya. Anda bisa gunakan di sini. Nah, kembali ke atas. Jadi product name Anda isikan dengan deskripsi nama produk. Kemudian ada beberapa checkbox ya di sini ada checkbox untuk apakah barang ini boleh dijual, boleh dibeli dan boleh di-expense ya. Jadi can be sold ya berarti produk ini bisa digunakan untuk transaksi penjualan. Can be purchased berarti apa? Produk ini bisa digunakan untuk pembelian. Can be expense artinya adalah expense kan biaya ya. Berarti apa? Produk ini bisa dikonsumsi secara internal ya, tidak dijual, tidak dibeli. Jadi tapi bisa digunakan untuk kepentingan internal. Nah, kenapa kok flag-flag ini atau checkbox ini disediakan? Karena nanti ini referensinya adalah apakah untuk membatasi. Jadi contohnya gini, eee, barang yang bisa dijual itu umumnya adalah produk jadi, ya produk jadi kita atau barang dagangan kita. Itu can be sold, tapi can be purchased. Kalau dagangan kita bisa beli juga, jadi can be purchase-nya diaktifkan. Tapi kalau barang itu produksi dan tidak boleh beli dari kompetitor, maka apa? Can be purchase-nya itu kita nggak boleh aktifkan. Kita harus produksi sendiri, ya. Nah, kalau contohnya barang mentah, ya. Kalau barang mentah atau bahan baku itu biasanya kita tidak boleh jual. Jadi can be sold-nya kita matikan, tapi bahan baku biasanya kita beli. Jadi can be purchase-nya diberi tanda centang, kemudian can be expense juga kita bisa centang untuk digunakan dalam proses internal. Ya, jadi gitu ya. Makanya biasanya ini ada dalam setiap produk ERP. Untuk master produk kita bagi-bagi. Mana yang bisa untuk transaksi jual, mana yang hanya bisa untuk transaksi beli, atau malah kedua-duanya. Bisa untuk dijual dan bisa untuk dibeli. Ya, ini sesuai dengan master data barang-barang di perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada beberapa tab yang disediakan ya di sini kita lihat ada tab General Information, ada varian, ada sales dan seterusnya ya. Ini sesuai kebutuhan dan modul yang diaktifkan. Jadi contohnya kalau kita tidak mengaktifkan modul point of sales dan e-commerce ya, maka kedua tab ini akan hilang, tidak ada di sini ya. Jadi yang mandatori itu adalah General Information, varian, sales, purchase, inventory, accounting, itu yang standarnya. Nah, di sini disediakan di general information ada inputan tentang product type. Nah, product type ini ada beberapa pilihan, nanti kita lihat ya, dan ini bersifat tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Jadi ada tiga jenis product type. Ya, salah satunya ini consumable. Ya, nanti kita lihat pilihannya apa. Kemudian yang bisa kita mainkan adalah di produk kategori. Ya, jadi produk kategori ini kita bisa mainkan menggunakan sebagai pengelompokan barang yang ada di blueprint ya. Misalkan ada bahan baku, kelompok bahan dagangan, ada kelompok produk jadi, ada kelompok barang kantor. Nah, itu kita bisa mainkan di produk kategori karena kita bisa tambah-tambahkan ya. Kemudian internal reference nanti suatu inputan yang disediakan untuk kepentingan internal. Misalkan apa? Misalkan kita punya kode barang sendiri ya yang tidak sama dengan barcode. Ya karena apa? Biasanya barcode itu kan mengikuti standar dari pembuat ya, pembuat barang ini ya. Nah, tapi misalkan di kebutuhan kita, setiap kita beli nanti kita tempeli barcode lain dengan sesuai format internal kita, maka data itu bisa nanti ya dimasukkan sebagai internal referensi ya atau internal reference. Kemudian barcode tadi sudah saya jelaskan.
kemudian ini ASN, SAC nanti ada di penjelasannya di bawah. Kita skip dulu karena kemungkinan tidak dipakai ya untuk di Indonesia. Kemudian di sini ada sales price, kita tentukan harga jualnya, kemudian pajaknya, kemudian cost itu adalah harga pokok yang kita set untuk barang ini. Kemudian company, misalkan kita produk ini hanya aktif di company A, B gitu ya, C enggak. Nah, nanti bisa di-set di sini. Ya, jadi kenapa kok ini ada? Karena di Odoo ini satu database bisa untuk beberapa company. Ya, jadi ini dimungkinkan data-data itu hanya applied di salah satu atau salah dua atau salah tiga dan seterusnya dari company yang ada di dalam sistem. Ya, kemudian unit of measure adalah satuan standar yang digunakan untuk inventory. Kemudian kalau misalkan dalam proses pembelian itu ada standar yang beda, kita bisa disediakan purchase unit of measure di sini. Ya, inilah lanjut. Nah, ini ada product name, product types ya. Jadi product type di Odoo itu dibagi jadi 3. Ada consumables, service, dan storageable product. Ya, kita lihat di sini ya. Ada 3 pilihan, consumable, service, dan produk. Nah, apa bedanya? Jadi 3 ini hanya tersedia 3 dan kita harus pinter-pinter membagi semua barang-barang kita ke dalam ketiga kelompok ini. Kita lihat sifatnya. Consumable adalah suatu jenis produk itu yang consumable. Jadi dia tidak di-maintain secara quantity ya. Jadi langsung pakai, langsung dikonsumsi gitu ya. Jadi kuantitinya tidak di-maintain di dalam sistem ya. Jadi misalnya apa? Misalnya barang-barang yang murah ya, barang-barang yang jarang ditransaksikan, kemudian tidak related dengan bisnis utama, itu biasanya dimasukkan consumable supaya apa? Supaya sistemnya juga lebih ringan ya, dan memang kita nggak perlu informasi keluar masuknya barang untuk ini. Contohnya apa? Misalkan yang murah ya, penghapus 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 eraser gitu ya, eraser peralatan kantor. Nah, itu kan banyak yang ingin disederhanakan ya, jadi langsung dibiayakan, jadi barangnya tidak di-maintain kuantitinya. Jadi tidak bisa menjawab apa, "Berapa ya sekarang kuantitinya eraser?" Enggak ada. Ya, biayanya tahu, tapi kuantitinya berapa? Nggak ada yang tahu ya, karena produk tipenya adalah consumable. Ya, jadi inti ciri khasnya mutasi keluar masuk barangnya tidak dicatat ya, kuantitinya tidak dicatat. Lah, kemudian service. Service itu digunakan untuk produk-produk yang mewakili jasa ya, jadi jasa. Jadi biasanya untuk service ini juga tidak di-maintain kuantitinya. Ya. Biasanya tidak di-maintain kuantitinya, jadi di inventory nggak ada. Nah, biasanya yang dimasukkan kelompok ini adalah produk-produk jasa. Misalkan kita bisnisnya di penyuci apa ini ya jasa AC ya, jasa air conditioner, jasa AC. Nah, mungkin jasa-jasa ini kita masukkan, misalkan jasa pembersih cleaning AC ya, kemudian jasa perbaikan remote AC, terus jasa apa perbaikan indoor, unit indoor AC, outdoor AC, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa masukkan services, jasa. Ya. Kemudian terakhir yang paling sering kita pakai adalah storable product, yaitu kalau kita isi produk tab dengan ini, maka barang ini akan kita maintain secara inventory. Ya, jadi quantity di-maintain, keluar masuknya barang, mutasinya, masuk berapa, keluar berapa, nanti akan kita bisa lihat di sistem. Ya, jadi secara umum produk-produk yang dijual itu kebanyakan menggunakan yang fisik ya. Produk fisik itu menggunakan jenis storable product. Ya, ini ada penjelasannya, nanti bisa dibaca kembali. Ya, saya sampaikan dasarnya,
seperti yang saya sampaikan tadi, perbedaannya di mana. Nah, sekarang kita masuk produk kategori. Nah, ini yang kita bisa pilih ya. Jadi produk kategori ini pilihannya bisa kita tambahkan. Jadi kita bisa memaksimalkan produk kategori untuk pengelompokan barang ya. Jadi kan produk tab tadi kan terbatas cuma 3. Kalau kita pengen mau pengelompokan yang lebih, kita bisa menggunakan inputan produk kategori ini ya, kita bisa tambahkan karena ini juga bertipe master data. Jadi misalkan kelompok tadi sudah saya sampaikan ya, ada kelompok bahan baku, barang jadi, kelompok office supplies, kemudian macam-macam bisa dikelompokkan, dimasukkan ke dalam produk kategori. Nah ini ya HSN SCAC code ada penjelasannya. Jadi ini harmonized system nomenclature atau servicing accounting code. Jadi kita nggak pakai ya. Nah, ini ada sales price, kita tentukan harga dan pajak customer. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi kita bisa daftarkan macam-macam pajak yang aplikatif ke produk ya, bisa diisi lebih dari satu. Jika memang produk ini bisa apply beberapa macam-macam pajak ya. Biasanya itu yang sering adalah PPh dan PPN ya. Jadi kalau jasa itu kalau barang udah clear ya bahwa pajak yang dibebankan adalah PPN ya kalau di Indonesia. Tapi kalau jasa itu biasanya ada yang PPh juga ya, PPN dan PPh. Nah, masuk ke varian, kemarin saya sudah sampaikan bahwa di tab varian itu kita bisa membuat definisi yang lebih detail ya terhadap produk. Atribut ini misalkan gini, kita punya produk baju gitu ya, model baju A. Nah ini ternyata model baju A ini memiliki banyak-banyak varian ya, baik warna maupun ukuran. Nah, di sini yang kita sebut atribut ya. Jadi atribut itu misalkan kayak tadi, misalkan atribut ukuran ya, berarti kita definisikan atribut ukuran dengan variasi nilainya ya, ada S, ada M, ada XL. Nah, nanti kita masukkan di kolom value ya. Jadi apa varian ukuran apa aja yang applied ke dalam produk. Bisa juga produknya berdasarkan color, bisa. Bikin lagi atribut color, kita aplikasikan ke produk itu, kemudian kita pasang warnanya apa aja yang mungkin ya. Jadi merah, misalkan merah, putih, hitam, nah, sudah itu kita aplikasikan ke kolom value. Nanti kita coba di database Odoo. Ya, sama ya contohnya ini. Kemudian di tab produk itu menentukan bagaimana cara invoicing policy ya. Jadi misalkan dasar pembuatan invoice itu dari mana? Apakah kuantiti yang tercatat di sales order ataukah kuantitinya berdasarkan surat jalan yang dikirim. Nah, di sini kita bisa pilih. Ya, kemudian re-invoice expense kita standarnya no ya karena tidak perlu di re-invoice lagi. Jadi ini tambahan ya, ada tambahan setelah di-invoice masih ada tambahan lagi susulan. Nah, itu pilihannya no, at cost dan sales price. Di sini kita pilih no dulu ya. Nanti kalau memang ada variasi untuk penambahan terhadap biayanya atau penambahan di sisi harga jual, maka pilihan di bawahnya ini bisa diaktifkan. Ya, sementara kita pilih yang no aja dulu. Nah, kalau Anda mengaktifkan POS ya, point of sale atau penjualan cepat, di sini ada tab point of sale. Jadi ini suatu checkbox apakah nanti produk yang kita daftarkan ini available di uh, penjualan cepat atau enggak ya. Jadi penjualan cepat atau POS ini seperti user interface penjualan di ini ya gerai-gerai Indomaret atau Alfamart.
Nah, kemudian di Odoo kalau kita ngasih custom e-commerce, kita juga bisa mengisi data-data ini ya. Jadi, saya demokan ya, saya switch ke tampilan Odoo yang modulnya banyak ya. Oke, apakah tampilan, Odoo dengan banyak modulnya ini muncul di rekan sekalian, tampilannya? Muncul, Pak. Muncul ya, oke. Nah ini, saya coba database Odoo dengan banyak modul ya, macam-macam, ada CRM, ada e-learning, ada social marketing, ada website ya. Nah, e-commerce itu related dengan modul website ya. Jadi, ini aktivasinya sangat cepat, tidak perlu mikir-mikir, tidak perlu editing, jadi ini, default dari Odoo. Ya, saya klik di website, ya, kemudian saya go to website. Nah, ini dibuatkan langsung secara otomatis template dari Odoo ya. Bisa dibuat langsung otomatis e-commerce-nya. Nah, seperti ini. Ya, tapi ada beberapa data yang memang harus di-custom ya. Tapi secara operasional misalkan kita ngomong shop, ya ini sudah ada seperti marketplace yang bisa langsung related dengan master data di ERP. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini produk-produk di master data yang ada di Odoo langsung related dan kita bisa transaksikan. Nah, kita bisa add chart gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga sudah mobile friendly. Jadi kalau Anda pakai HP juga bisa. Ya, ini salah satu previewnya kalau menggunakan HP ya atau mobile phone. Nah, sangat mudah. Nah, seperti ini ya. Cukup cukup dan semuanya juga sama. Menu-menunya sama ya. Jadi progresif aja sepertinya. Progresif web web application ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengedit ini cukup sederhana, tinggal di sini ada tombol edit ya, kita aktifkan. Nah, nanti kalau misalkan seperti your logo ini kan belum diedit. Nah, Anda bisa tinggal cuma menyorot aja. Kita klik ini. Nah, nanti apa? Kita double klik ya. Nanti kita bisa langsung nge-replace. Ini mau di-replace apa ini? Your logo ini. Ya, tinggal mau di-upload atau kasihkan URL untuk image-nya. Jadi sangat mudah ya. Ini editingnya sangat mudah. Ya, misalkan kita mau ganti nama gitu ya. Ini langsung bisa kita ubah. Ya, langsung kita rubah. Ini yang bertipe konstan ya, bukan dari database. Jadi kita bisa ubah langsung. Misalkan kita tambahi titik-titik. Oke ya, kita save. Ya, titik-titiknya udah muncul. Nah, semudah itu. Ya, jadi ini nyambung dari Odoo yang sales ya. Kita bisa mengintegrasikan sampai e-commerce. Seperti itu. Untuk purchase, informasinya terkait produk ya kita bisa daftarkan vendor-vendor yang bisa melayani pembelian untuk produk-produk ini kita daftarkan ya. Kemudian unit measure-nya yang digunakan untuk bertransaksi pembelian juga bisa ditentukan di sini ya. Jadi kalau ada perbedaan satuan itu bisa di diproses gitu ya. Kemudian juga terkait pajak pembelian juga bisa ditentukan di sini. Kemudian di tab inventory tampilannya lebih ke informasi apakah misal produk itu related ke produksi atau harus beli ya. Jadi ini ada opsi checkbox yang bisa digunakan untuk memastikan rute jika produk ini mengalami stok yang sudah minimal ya. Ini relatednya nanti di follow up dengan
manufacturing order atau pabrikasi ataukah menggunakan purchase order atau pembelian. Kemudian data-data terkait fisik produk bisa diisi di sini, ya ada weight atau volume, ya. Kemudian di sini ada manufacturing lead time dan customer lead time. Nah ini banyak banyak kali tidak dimanfaatkan untuk diisi, ya. Jadi karena nggak ada data. Nah sebetulnya data dari ERP atau program yang lama itu bisa digunakan sebagai dasar analisa untuk menentukan ini. Jadi manufacturing lead time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi, ya berapa lama, ya. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan bisa sebelum masuk produksi, ya, bukan lamanya berproduksi. Atau juga customer lead time, jadi sampai ke customer itu butuh waktu berapa lama, ya. Jadi ini digunakan untuk penjadwalan, ya. Jadi kalau ada purchase order atau ada customer order yang masuk, kita bisa mempropos kira-kira, oh ini butuh proses ini, sampai di Anda perlu 2 hari atau 3 hari. Nah ini harus datanya harus disiapkan. Ya seringkali eh, banyak analisa yang nggak bisa dapat karena apa? Di kita distribusi itu masih misteri ya, jadi nggak standar. Lamanya itu nggak standar ya. Jadi karena apa? Highway kita ini atau jalan raya kita ini kan tidak ada jalan raya khusus untuk industri ya, beda sama di luar negeri. Kalau di Indonesia jalan umum ya, jalan raya untuk industri, untuk truk besar, untuk kontainer, untuk taksi, mobil pribadi, sepeda motor itu saingan di jalur yang sama ya. Jadi makanya itu variabel ketepatan waktu delivery itu sangat fluktuatif ya, beda dengan negara lain yang sudah punya apa jalur sendiri untuk industri ya. Jadi gangguan di jalan itu bisa diminimalkan ya. Jadi di sini agak sulit memasukkan angka-angka ini karena variabelnya cukup banyak di Indonesia. Ya, salah satunya juga kalau kaitannya produksi adalah lampu mati ya. Jadi kalau lampu mati mengikuti jadwal PLN ya agak susah ya. Kita menentukan manufacturing lead time ya. Sedangkan kalau di luar sana lagi-lagi itu sudah memiliki infra jaringan listrik yang terpisah ya antara mana sebagai konsumsi industri, manakah juga sebagai konsumsi rumah tangga ya. Jadi bukan mati satu mati semua gitu ya. Jadi kalau misalkan ada suplai listrik maka diusahakan untuk listrik untuk kebutuhan industri itu diprioritaskan ya. Kalau di kita bisa-bisa barengan gitu ya. Industri mati ya rumah tangga ikut mati gitu ya. Misalnya seperti itu. Sehingga apa? Kurang bermanfaat karena nggak diisi ya. Padahal kalau di ERP sekarang banyak yang saling berlomba menawarkan yang namanya artificial intelligence ya. Jadi artificial intelligence ini fitur-fitur yang kebaruan supaya orang beli ERP yang baru atau beralih menggunakan ERP supaya kelihatan industri 4.0 ya. Jadi ada IT-nya, ada AI-nya, ada IoT-nya, macam-macam gitu ya. Nah, tapi yang perlu diingat adalah AI itu bisa maksimal ya kalau data-data kita bukan garbage in, garbage out ya. Jadi kualitas data kita harus dibenahi dulu sebelum kita ngomong masalah artificial intelligence, masalah IoT dan macam-macam. IoT permasalahannya adalah apa? Kira-kira komponen IoT itu apakah sudah akurat ya, baik sensor maupun apa ya, apakah sudah akurat ya. Kalau kita punya implementasi IoT tetapi sensor kita pada tidak terkalibrasi ya, margin error-nya besar, ya percuma ya pakai IoT, malah sesat ya. Jadi IoT ini kan tergantung sensor ya, kalau AI tergantung data. IoT tergantung sensor, sensor juga sumber data. Nah, jadi sama ya intinya ya, garbage in, garbage out.
nggak hanya untuk AI, nggak hanya buat IoT, semuanya kalau masukannya data, maka datanya harus valid. Ya, itu ya. Makanya ketika mungkin dari kalian ngambil yang namanya data mining dan sebagainya, syarat sebelum data mining itu harus ada data cleansing. Ya, karena margin of error itu akan kelihatan banget ketika data cleansing sebetulnya. Jadi jangan memaksa ketika data cleansing kita lihat margin datanya tidak kualitas datanya tidak terdistribusi dan kita paksa. Kita mau memodelkan dari data itu ya. Maka hasilnya biasanya itu adalah akurasinya rendah sekali ya. Jadi kalau akurasi rendah ya bahaya ya. Namanya artificial intelligence IoT tapi outputnya mereka jadi nggak jelas gitu ya. Bisa jadi kalau roboting gitu dia salah prediksi dalam aktivitas. Harusnya nggak perlu dikerjain, robotnya kerja gitu ya. Seperti itu. Kemudian routing, nanti kalau Anda sudah mau belajar advance tentang Odoo, ini juga routing ini sesuatu yang advance ya, karena terkait dengan pemilihan titik-titik lokasi storage yang mau dilibatkan dalam proses baik itu pembelian maupun penjualan atau produksi. Ya, jadi ini advance, jadi kita nggak dibahas di sini. Kemudian juga kalau ada pemakaian packaging dalam produk, dalam pemakaian produk, ya misalkan ada bungkusnya, nah itu bisa juga di-maintain dalam sistem. Ya, packaging kita bisa sync di dalam sistem. Kemudian terakhir ya adalah accounting ya. Jadi accounting ini untuk mencatat kaitan jurnal ya yang akan melibatkan produk yaitu ketika membuat invoice ya receivable related dengan pembuatan invoice penjualan, payables adalah related dengan invoice pembelian ya. Jadi kita catat akuntansinya kira-kira kalau ada pendapatan dari penjualan barang kita masukkan ke akuntansi yang mana yaitu di income account. Kalau misalkan kita pencatatan harga produk, kita masukkan expense account, dan kalau misalkan ada price difference ya, misalkan apa, ada perbedaan harga antara PO dan invoice. Nah itu selisihnya mau ditampung di mana atau dicatat di mana. Nah itu diisikan di sini. Nah seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat sebelum kita next ini kita masuk ke database Odoo, kita lihat produk. Ya, menunya bisa kita akses dari menu sales. Kita masuk menu produk. Ya, di sini sudah disiapkan macam-macam ya. Nah, sekarang di sini dari tampilan kita coba lihat dulu apa aja yang tersedia. Jadi ini listnya seperti ini. Kita di sini tombol create untuk membuat. Kemudian ada fitur untuk filter ya. Defaultnya adalah can be sold, dijual. Jadi kalau kita mau clear filternya, kita tinggal buang ini can be sold-nya. Nah, jadi cara seperti ini berlaku untuk semua tampilan master data di Odoo ya. Jadi kita bisa filter can be sold misalkan, kemudian kita bisa kelompokkan berdasarkan product type dan kategori. Kita coba product type dulu ya. Maka tampilannya akan terkotak-kotak sesuai dengan terkelompok berdasarkan product type. Ya, ini kan product type. Atau kita juga bisa menggrupkan berdasarkan produk kategori. Kita klik produk kategori. Ya, kita buang yang produk type misal. Nah, udah kelihatan ya. Jadi kita bisa melihat pengelompokan ini. Kemudian kita bisa buat favorit juga. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam satu master product namanya yang kemarin kita coba ada Robusta ya. Nah, kita enter aja, akan terfilter seperti ini. Karena ini cukup membingungkan, grupnya saya hilangkan. Nah, tadi saya gunakan ini ya, Robusta yang ada varian ini ya.
Nah, di sini kita mau lihat opsi-opsinya, kita edit ya, hampir sama. Di sini udah kelihatan ya, versi 15 itu can be expand-nya hilang. Ya, sudah tidak ada opsi can be expand, hanya can be sold dan can be purchased. Nah, berarti ada penyesuaian ya, versi 14 dan 15. Kemudian dari product type, ya ini ya, consumable, service, storable product. Nah, karena Robusta ini produk fisik ya, dan kita jual, maka kita pilih storable product. Kemudian invoice policy, kita akan menginvoicekan berdasarkan jumlah yang dikirim. Ya. Kemudian ini re-invoice, kita pilih no. Kemudian untuk sales price, kita isi angka awal di sini. Ya, ini angka awal, kita jual sebagai 12.000 ya, Robusta ini. Kemudian PPN yang applied adalah 10% dan PPN 11%. Ya, tadi saya sampaikan kalau untuk udah cukup gampang. Mau nambahkan customer tax untuk misalkan 20%. Tinggal apa? Kita cari di sini ada nggak PPN 20%? Nggak ada ya. Kita cukup mendefinisikan baru, kita ketik aja PPN 20%. Ya. Tinggal berarti kita klik ini, create and edit. Nah, langsung masuk. Persentage 20%, tinggal angka-angkanya ini kita sesuaikan. Ya, di sini 20%. Nah, kita save and close. Nah, langsung keluar di sini. Ya, seperti itu ya. Beberapa cara memasukkan master data customer tax dan juga applied untuk yang lain-lain juga ya. Nah, ini kita buang. Bisa kita buang. Mana ini customer tax-nya cuma 11%, ya udah ini dibuang aja. Nah, seperti itu. Ya, kategorinya robusta. Misalkan Anda mau bikin lagi, bisa di sini. Sama juga, ketik aja robusta 1. Ada nggak? Nggak ada, ya udah create and edit. Nah, seperti itu. Tinggal Anda set, ini harus ke otomasi. Ya kan? Kemudian Anda save. Nah, robusta 1. Nah, semudah itu ya. Kemudian di atribut varian, tadi sudah saya bikin ada atribut kualitas karena saya mau menjual robusta ini dalam 2 varian, yaitu kualitas premium dan biasa. Ya, di sini saya masukkan kualitas. Ini coba saya hapus ya, saya hapus biar teman-teman bisa lihat lagi. Saya hapus ya. Saya tambahkan kualitas lain ya. Misalkan kualitas 1. Kemudian create and edit. Berarti kita mau memisahkan berdasarkan kualitas 1, pilih radio ya. Dan yang bawah-bawah ini bisa coba lagi sendiri, tapi secara umum fungsinya sama. Nah, kita tambahkan. Nilai yang mungkin untuk kualitas ya adalah premium, misalkan ya. Kemudian kita masukkan biasa gitu ya. Misalkan kualitas sedang kita masukkan. Nah, ini bisa dilistkan banyak sebetulnya ya. Dilistkan banyak, lebih dari 3 boleh bebas ya. Walaupun nanti di robusta cuma dipakai cuma 3. Kita tambahkan lagi, misalkan kualitas promo. Kita save ya. Berarti kualitas 1 ini banyak. Nah, lalu kita masuk ke kolom value, kita define kira-kira untuk robusta ini pakai varian apa aja. Ya, kita daftarin premium, biasa, terus sedang. Nah, seperti itu. Ya, jadi enggak semuanya. Loh, berarti promonya enggak, Pak. Ya, tergantung kebutuhan. Kalau promo enggak ada, ya biar kualitas 1 ini dipakai di produk yang lain. Gitu ya. Misalkan di produk lain ada kualitas promo. Nah, kita berhentikan di sini. Kemudian untuk sales, ya di sini tidak ada inputan yang terlalu banyak. Dan di purchase, ya PPN yang dipakai, berarti misalkan 11%. Kemudian policy-nya berdasarkan invoicing disesuaikan dengan barang yang diterima. Kemudian untuk inventory ya sama tadi ya. Buy atau manufacturing, ini responsible-nya ada NRP-nya mahasiswa, manufacturing macam-macam. Kita no tracking ya. Tracking ini akan membawa dampak ke dalam sistem ya. Jadi kalau no tracking ya berarti nggak ada tracking ya. Jadi hanya berdasarkan inventory.
keluar 5 ya udah keluar 5 ya. Tapi kalau by lot nanti akan dikelompokkan. Jadi ada pengelompokan, jadi ada informasi tambahan. Andai kata dalam setiap 5 kuantiti ada 1 lot, ada kode 1 ya, itu biasanya untuk produksi. Ya, jadi pengelompokan. Atau yang paling serem ya itu by unique serial number, jadi per kuantiti. Ya, jadi kalau ada 5 ya masing-masing diisi nomor 5 nomor unique serial number ya. Jadi ada karakter produk yang memang seperti itu biasanya mahal ya. Yang mahal, yang mau di-tracking sampai benar-benar di-tracking sampai level individu barangnya ya. Jadi kalau kuantitas 200 ya kita nginputin 200 nomor. Dari 1 sampai 200 kita kasih nomor unique serial number. Ya, jadi ini di case ini kita nggak usah. Ya, karena kita nggak mau capek-capek untuk memasukkan nomor apakah itu per lot ataukah itu per serial number. Dan accounting, nah ini kan kosong ya. Kalau kosong berarti dia ngambil settingan default dari produk kategori. Ya, di sini kita bisa set manual sebetulnya. Kalau mau dibedakan dari produk kategori kita bisa set. Ya, pendapatan masuk mana, expense masuk mana. Kalau enggak, maka ngambil dari produk kategori ini tadi. Ya, ini ya. Diambil dari sini. Ya, ini kosong, berarti ngambil dari atasnya lagi ya. Nah, seperti itu kita simpan. Nah, kita simpan dan kita produk ya. Kita lihat Robusta ada 3 varian, kita masuk lagi. Ada 3 macam ya. Terus kita apa nih? Configure. Nah, di sini ada 3 varian, kita klik 3 varian itu. Nah, sini banyak nih. Ya, campur-campur ada kualitas macam-macam. Ini karena sebelumnya saya sudah memasukkan ya, memasukkan data. Jadi ini kayaknya setengah rusak gitu ya datanya. Harusnya kualitasnya cuma 1 variasinya. Ya, jadi coba saya masuk lagi. Jadi produk ini mending saya coba yang baru ya, produk yang masih belum ada varian. Misalnya ini Robusta 1 ini ya. Ini ada 2 atau Robusta admin deh. Ya wis, Robusta admin. Robusta admin, saya akses atribut variannya, kita masukkan kualitas 1. Ya, kita masukkan premium, biasa, sedang. Oke, kita simpan. Ya, di sini ada 3 varian. Nah, baru kita tentukan nih angka-angkanya, cost-nya berapa, konten berapa ya. Jadi kita isi misalkan sesuai dengan kualitas ya. Kita klik, kita edit. Nah, ini kita isikan cost-nya berapa, harga pokoknya. Ya, misalkan Robusta yang premium ini ya, ada tulisannya premium, kita kasih angka mahal, misalkan harga pokok harga pokok barangnya itu misalkan 15.000. Ya, 15.000. Kemudian yang biasa kita kasih 10.000. Yang sedang 12.000 ya. Nah, seperti itu. Kita save. Nah, di sini harga pokoknya udah beda. Nah, sekarang ini sales price-nya kok sama. Ya, nanti di tempat lain ya, kita nentuin. Premium harusnya harga jualnya lebih mahal. Nah, sekarang kita urusan dengan on hand-nya dulu ya. Kita isi stoknya dulu. Kita on hand-nya kita klik. Kemudian kita isi dulu ya. Untuk Surabaya, SBY, produknya premium. Kita set, karena premium jumlahnya lebih sedikit ya, misalkan 100 biji. Terus Surabaya, sedang, kita isi lebih banyak sedikit, 150 quantity. Kemudian ini salah, ganti dulu. Wah, nggak mau diedit ya. Ini SBY.
Oke, kita tambahkan lagi yang misalkan yang biasa lebih banyak, 200 biji. Nah, udah, kita save. Kita save, kemudian kita apply supaya saldonya masuk. Nah, kita masuk sesuai varian. Nah, Robusta admin udah tersedia 450 unit. Ya, tinggal sekarang ngeset harga per varian itu di price list ini. Sorry, ke produk varian. Kita cari yang Robusta admin ya. Robusta admin. Nah, kita set harganya ya. Sales. Oh. Ini ya extra price-nya ya, kita klik ya. Jadi dari angka tadi kita masukkan price-nya berapa. Jadi langsung masuk ke price list ini ya. Jadi gini aja, saya diskat dulu. Sekarang kita masuk ke price list. Nah, tadi sudah saya buatkan Little Surabaya untuk yang Robusta yang pertama. Sekarang kita bikin untuk yang Robusta admin ya. Tambahkan Robusta admin ya, kualitas premium ya. Kalau harganya misalkan premiumnya 25.000 ya. Kemudian Robusta admin untuk yang biasa misalkan 20.000. Kemudian Robusta admin untuk yang sedang itu 23.000. Nah, di sini ada minimal quantity, ini digunakan kalau mau harganya itu ada promo gitu ya. Jadi kalau beli 10 dapat harga berapa. Kita coba ya. Yang Robusta admin kalau beli 10 kita diskon. Ya, Robusta admin premium kalau beli 10 kita kasih harga 24.500. Ya, nanti kita coba. Oke, kita save. Nah, ini adalah cara pemberian harga daripada yang tadi ya. Cek lagi Robusta admin. Nah, jadi kita abaikan ya harga yang di atas ini ya. Ya, ini ya. Nah, nanti harga variannya sudah ditentukan. Ya, jadi ini diabaikan karena dia ngambil dari price list ya. Oke. Mungkin kita rehat sebentar, sekarang 10.47, kita kembali di 10.52. Oke, terima kasih. Jadi itu terkait produk ya, kita masuk produk, terus tab-tabnya juga sampai ke penentuan price list, kemudian variannya juga. Nah, sebelum saya kembali ke materi workshop ya, ya saya mau ingatkan untuk jadwal kita ya. Jadi perkuliahan sebelum UTS kita masih ada 2 minggu lagi ya. Jadi besok minggu depan tanggal 19 kita masuk ke blueprint supply chain ya, atau materi juga ya, materi supply chain. Kemudian minggu keduanya nanti kita akan demo database Odoo-nya masing-masing per kelompok, jadi maju per masing-masing kelompok, nanti kita gunakan nilai database demo di tanggal 26 Maret ya, itu sebagai nilai untuk bagian
database Odoo-nya. Jadi kita nilai ya. Kita nilai maju-maju per kelompok. Dan perlu saya ingatkan lagi untuk jumlah transaksi minimal 30 SO, 30 surat jalan, dan 30 invoice. Ya, minimal. Kemudian masuk ke minggu UTS, nanti mahasiswa bisa mengumpulkan ke email saya untuk soft copy yang sudah diselesaikan sampai UTS ya, dengan topiknya sales. Nah, jadi 2 minggu lagi database-nya, demonya ya terkait sales. Kemudian ketika UTS yang dikumpulkan adalah soft copy sales. Ya, mengenai cara absensi UTS nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Oke, berarti seperti itu ya. Kita ada demo database semua kelompok di tanggal 26 pada Sabtu. Oke, sekarang kita masuk lanjutkan setelah kita explore banyak di produk varian ya. Ini ada juga produk varian. Jadi sama ya, di sini pakai baju. Saya atributnya ada ukuran, ada warna juga. Dan juga sudah kita aktivasi ya di bagian varian kita aktivasikan. Kemudian caranya juga sudah tadi kita bahas sebentar, bagaimana mendaftarkan atribut ya dan nilai-nilainya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya adalah customer. Jadi kalau kita tadi ngomong mak produk, sekarang benar lebih terkait tentang sales, yaitu master customer. Nah, master customer di Odoo tampilannya seperti ini, di mana bisa kita pilih dia itu adalah customer atau relasi individual pribadi ya, atau tipe perusahaan. Kemudian diisikan kelengkapan data, alamat, kemudian value added text ini NPWP ya, kemudian phone, mobil, email semua diinputkan. Nah, email dan telepon ini perlu diinputkan karena apa? Karena Odoo ini sudah terintegrasi dengan fungsi email ya dan juga telepon. Jadi bisa dimaksimalkan, diisi semua. Kemudian ada tab di bawahnya ada kontak and address, self purchase, accounting, dan internal note ya. Jadi kontak address nanti harus diisi kaitannya dengan kontak untuk ini ya, alamat kirim, ya kemudian alamat tagihan maupun kontak untuk hal-hal yang lain ya, misalkan kontak bagian keuangan, kontak bagian misalkan pembelian, nah itu bisa diinputkan selengkap mungkin. Nah, kita nanti masuk masing-masing subtab pertama. Ya, ini adalah kontaknya tadi yang saya bilang, kontak and address, jadi saya dipilih apakah data ini kontak biasa atau bertipe alamat ya, invoice address berarti adalah kontak point untuk melakukan penagihan. Ya, kemudian ada yang untuk pengiriman, delivery, ada other address ya dan private address. Other dan private bisa diisi dengan sesuai kebutuhan ya, tapi yang terkait fungsi itu adalah invoice address dan delivery address. Nah, kenapa kok ada invoice dan delivery? Karena bisa jadi alamat kirim itu adalah berbeda dengan alamat tagihan. Ya, tagihan atau alamat invoice. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah biasanya kalau perusahaan multi ini ya, perusahaan nasional yang tersebar di banyak cabang ya. Pastinya misalkan kantor pusatnya di Jakarta. Kita diminta kirim ke Jakarta, ada yang minta dikirim ke Bogor, ada yang minta dikirim ke Semarang. Nah, alamat kirim ya sesuai dengan cabangnya masing-masing ya. Nah, tapi penagihan itu biasanya diarahkan ke pusat, ke Jakarta, ke kantor pusatnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini contohnya invoice address diisi dengan alamat kantor pusat, sedangkan delivery address akan didaftarkan setiap alamat kirim ya. Jadi kalau misalkan alamat cabangnya ada 5, kita ngirim ke 5 itu, maka kelima-lima alamat kirim itu harus didaftarkan di master customer.
Nah, kemudian untuk tab untuk sell and purchase tampilannya seperti ini ya. Di sini kita bisa lihat customer-nya nanti di setting default-nya ke salesperson siapa, bagaimana delivery metode-nya, apakah melalui kurir atau kirim langsung, nanti bisa dilihat pilihannya ya. Kemudian payment term, cara pelunasannya, apakah tunai, ataukah kredit 30 hari, macam-macam. Kemudian price list-nya apa yang dipakai untuk customer tersebut. Misalkan ada perbedaan price list ya antara customer langganan dengan yang nggak langganan. Nah, itu price list-nya dibuat berbeda. Nah, kita bisa daftarkan banyak price list. Tadi kita sudah sempat lihat, kita menambahkan harga di produk varian, itu kan melalui menu price list. Ya, kita bisa membuat banyak price list sesuka kita, sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini ada point of sale kaitannya dengan interaksi customer itu terhadap transaksi point of sale. Apakah kode customer-nya nanti diberikan kode barcode? Nah, ini masukkan ya. Jadi kode barcode ini yang dimaksud di sini adalah kode untuk customer ya. Jadi biasanya customer kan bawa kartu gitu ya, datang ke gerai, kemudian dia nunjukin ketika membayar, ini kartu saya. Nah, nanti ada barcode-nya bisa di-scan, nanti bisa dikonekkan dengan data barcode ini. Ya, kemudian informasi lainnya, referensi company, industri. Nah, ini yang mau saya sampaikan untuk pengelompokan customer. Di sini kan pengelompokannya tadi cuma individual atau company. Ya, padahal kita itu biasanya perlu informasi lain, pengelompokan lagi. Nah, kita bisa gunakan industri ini untuk pengelompokan ya. Nanti kita lihat level distribusi ini, industri ini apakah bisa kita kembangkan, kita define sendiri ya per kelompoknya. Kalau bisa, maka kita bisa maksimalkan pengelompokan customer ini berdasarkan industri juga. Nah, ini kalau misalkan customer-nya juga sebagai vendor, maka kita masukkan juga mengenai payment terms, kemudian untuk fiskal, ini biasanya untuk terkait accounting, kita skip dulu. Nah, untuk tab accounting, kita cukup mencatat untuk kode akun yang digunakan untuk mencatat timbulnya piutang ya dari invoice penjualan. Berikutnya kalau sebagai vendor, dia juga kita catat misalkan ada transaksi beli, maka pencatatan hutangnya akan dicatat menggunakan akun 112110 kreditur ini. Kemudian juga informasi sebelah kiri kita bisa list bank-bank apa aja yang digunakan dari customer ini ya. Kita bisa masukkan banknya apa, nomor akun, nomor rekeningnya berapa. Jadi kita bisa masukkan. Oke, sebelum masuk transaksi, kita masuk explore ke dalam master customer. Dari menu sales, kita bisa masuk order. Di sini kita bisa lihat ada menu customer. Nah, tadi saya sudah eksplorasi untuk customer Budi Surabaya. Ya, saya klik. Ya, sebelum masuk sini, mungkin kita bikin price list dulu ya. Nah, price list ini bisa dikembangkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, nah tadi saya coba adalah retail Surabaya. Ya, kita list semua harga di sini. Termasuk harga promo jika ada pembelian 10 biji sekaligus. Nanti kita tes di transaksi. Kemudian setelah price list kita tentukan. Kalau kita ingin bikin baru bisa gunakan ini, kita create. Nah, tinggal kita isi ya. Misalkan kita bikin namanya langganan gitu ya. Boleh juga tinggal IDR, kita list harga-harganya di sini. Seperti itu. Tidak ada informasi yang biasa ya, informasinya ini biasa-biasa aja. Nah, keluar langganan ya. Nah, setelah kita bikin price list, baru kita masuk customer ya. Di sini ada tampilannya. Kemudian kalau ngomong soal tampilan, nanti bisa juga dibikin yang kayak tadi ya.
Nah, ini salesperson-nya belum ke define semua ini, makanya dia atau berdasarkan company juga bisa, atau kita hilangkan. Nah, sekarang saya fokus ke Budi, Surabaya. Ya, kita edit ya. Nah, di sini tampilannya sama, di bagian atas ini ada summary ya, summary terhadap customer tersebut. Namanya Budi, personal, kemudian ada pajaknya, kemudian diisi pun macam-macam. Nah, di address-nya nanti kita bisa isi. Kita isi misalkan dia invoice. Ya, kontaknya kita isi invoice gitu ya. Ini percobaan saja. Ya kan, kita save and new. Kemudian delivery-nya kita misalkan Surabaya. Kita kirim ke Surabaya, ke customer di Surabaya ya. Dan new misalnya kita ada Jakarta, tulis saja. DKI, Jakarta, oh enggak ada. Jakarta. Nah, very ya, save. Ya, jadi kita ada invoice-nya hanya di Surabaya, kirimnya bisa ke cabang Surabaya dan Jakarta. Ya, sales and purchase, sales person-nya belum di-set. Nah, ini misalkan sales person-nya saya gitu ya. Sales team. Nah, ini nanti bisa dimaksimalkan untuk membuat pengelompokan untuk sales person-nya. Misalkan saya ini orang Surabaya, ya udah saya ketik Surabaya. Karena nggak ada, saya buat baru. Create and edit, ya. Surabaya oke. Members-nya itu saya. Ya, saya sebagai sales team dari Surabaya. Nah, kita masukkan. Payment term-nya kita masuk kasih jatuh tempo 30 hari. Ya. Kemudian fiskalnya dikosongi, ini biarkan dulu. Ya, kemudian ini kalau terkait purchase kita abaikan. Ya, untuk accounting sudah diisi. Kalau mencatat untuk piutang kemana, kalau piutang kemana, ya, banknya misalkan kita isi, kita bisa isi enggak ini ya? Nah, ini misalkan kita pakai yang udah ada, kita isi itu 23. Ya, kode transaksinya ini terkait pajak. Ya, nanti misalkan customer biasa, ya, untuk internal note, kemudian kita simpan. Account number must be unique. Account number mana account number? Oh, ini 456. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di Budi, udah kita set data-datanya. Nah, ini ada beberapa informasi cepat yang bisa diakses. Jadi seperti ini 6 sales, berarti kita bisa klik ini untuk melihat transaksi Budi apa aja. Kita klik. Nah, bisa langsung keluar. Ya, quotation and sales. Jadi sales order ya muncul semua. Kita kembali ke Budi. Kita juga bisa lihat itu yang terinvoice berapa angkanya. Bisa kita klik, listnya keluar ya. Ataukah yang sudah jatuh tempo ya. Jatuh temponya nilainya sekian. Nah, ini udah kita siapkan masa data customer. Jadi nanti kita bisa lanjut untuk transaksi penjualan. Nah, kita masuk ke transaksi ya. Sales quotation kita nggak perlu, kita langsung masuk ke sales order. Inputannya juga hampir sama ya. Coba saya lihat apakah ada yang langsung ke sales order. Oke, ternyata rata-rata dari quotation ya. Jadi kita ikuti aja informasi yang bisa dipakai di sini. Jadi inputannya hampir sama ya. Cuma yang kita skip ini bahwa apa? Kita bisa mendefine template untuk sales order atau quotation. Jadi
transaksi order yang repeat, yang sering terjadi, itu kita bisakan bikin template untuk memudahkan kita supaya kita cepat bikin quotation atau cepat bikin SO. Tinggal kita ganti kode customer-nya. Nah, ini kita langsung aja kalau gitu cara pembuatan SO. Kemarin sudah ya, jadi kita tinggal langsung ke order. Kita create. Ya, di sini misalkan Budi Surabaya. Kita klik ya, di sini ada quotation template kalau mau dipakai. Kita enggak expire, saya isi dulu. Price list-nya pakai retail Surabaya, payment term-nya 30 hari ya, sesuai dengan master. Nah, sekarang tinggal kita isi di bagian order line. Kita add product. Kita bikin yang Robusta admin ya. Sudah kita coba tadi. Robusta admin yang premium ya, kita gunakan 1. Maka harganya premium 25 ya. Nah, kita coba lagi kalau yang premium tapi kita beli 10. Nah, apakah ada potongan? Yang premium tapi kita belinya 10. Nah, berubah ya angkanya ya. Coba misalkan lagi Robusta admin yang biasa. Nah, kita sesuai. Ini saya mau ganti pajaknya yang 11% ya. Karena informasinya per 1 April besok itu kita naik jadi 11%. Ya, jadi seperti biasa kalau ada info kenaikan gitu ya, biasanya yang lain ikut naik. Ya. Jadi kalau mau beli, ada yang mahasiswa ingin beli dari sekarang, butuh untuk bulan depan, mungkin lebih baik beli sekarang ya. Beli sekarang daripada nanti pas beli di bulan depan itu harganya ada yang naik. Ya, karena biasanya kalau PPN naik gitu ya, pajak naik, PPN itu kan setiap barang itu kan ada pajaknya ya. Kalau kita beli apapun itu kan berpajak. Apakah makanan, misalkan Anda makan dining ya, dining table, makan di di mall-mall, itu kan ada pajak-pajak semua ya, maka nanti akan naik ya 11%. Terus impact-nya kemana-mana ya, jadinya biasanya kalau ada kenaikan gitu ya ini ya ada inflasi ya, jadi barang-barang pada naik semua gitu ya. Nah, itu terus kita save ya. Kita save. Di sini kita bisa send by email ya. Jadi kita klik ini. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal klik maka tersend dengan body email seperti ini. Kemudian dia ini dikirimkan PDF-nya ya. Di sini kita tinggal confirm saja. Ya, confirm aja sudah sales order sudah selesai. Nah, kita coba lihat di materi. Ya, setelah ini ya ada juga ini DODO juga ada kupon promotion ya. Jadi kita nggak masuk ke sini. Ini kaitannya kalau mau mengaplikasikan promo-promo ya seperti promo kupon atau promotion itu bisa diaktifkan ya. Jadi ketika Anda bikin transaction sales itu ada tombol tambahan, ada kupon and promotion. Ya di situ bisa diaktifkan ya promotion program. Jadi kalau di database kita mungkin nggak ada ya karena kita nggak aktifkan. Nah ini sudah dipelajari sendiri kaitannya ya kupon-kupon ini diskonnya seperti apa bisa Anda pelajari sendiri ya. Di bisnis perusahaan biasanya nggak ada. Jadi kemungkinan di blueprint Anda juga tidak digunakan fitur-fitur ini. Kupon ini ya, nggak ada. Nah, shipping cost ini kaitannya kalau pas pengiriman Anda ada biaya kirim ya, dimasukkan. Nah, di sini ada konfigurasinya, go to sales configuration setting method ya. Di sini ini ada. Nah, ini kita lihat gunanya untuk apa?
gunanya adalah untuk mengeset ketentuan pengiriman ya. Termasuk juga vendor kurir apa yang mau dipakai itu bisa kita set. Ya, kemudian juga biayanya ongkosnya berapa? Jika kiloannya 1 kilo, jika 2 kilo, 3 kilo dan sebagainya. Nah, itu delivery cost-nya bisa menghitung kelipatan ya. Seperti itu dan itu akan jadi beban penambahan. Nah, ini ya bisa berdasarkan berat, bisa berdasarkan volume, berat kali volume dan macam-macam price, harga produknya, kuantitinya. Nah, itu bisa dibikinkan formula untuk menghitung biaya ongkos kirim. Ya, itu juga di-set ketika ini ya, ketika dalam ini ya, dalam quotation atau sales order ya. Kalau kita lihat tadi kan ada delivery method ya. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang kita lihat masuk ke delivery method ya. Masuk ke configuration, setting. Kita lihat apa aja sih default-nya itu ya. Nah, ini ada delivery method, kita nggak aktifkan default-nya ya. Tapi kalau teman-teman ingin mengaktifkan, ini bisa diaktifkan ya. Ini database demo, bisa dibuat coba-coba, kita bisa aktifkan ya. Tapi kalau juga nggak diaktifkan juga nggak ada masalah ya. Nah, kita aktifkan. Kita save. Nah, delivery method sudah terisi ya. Delivery. Ya, ya di sini keluar sistem method kita bisa cek defaultnya. Nah, ini ada yang free of delivery dan macam-macam ya. Jadi gratis, ongkos kirim gratis. Ya, ini sudah di set. Ya. Seperti itu, delivery gratis. Jadi ini biasanya ada standarnya ya, saya juga nggak hafal. Ini bisa ditentukan ada free order, ada FOB ya, free on board dan macam-macam itu ada definisinya. Jadi defaultnya adalah seperti ini. Kembali ke ini ya, kurir ya. Ini ada kurir, provider ya. Jadi shipping cost ini juga bisa dikonekkan ke beberapa konektor ya. Kalau kita lihat di sini kan ada UPS, konektor, DHL, USS ya. Jadi delivery methodnya ini juga bisa mengcover berintegrasi dengan harga price list dari ini ya, kurir ya. Jadi bisa terintegrasi dan mungkin bisa juga sampai bisa melakukan request pengiriman ya. Jadi langsung orang DHL datang ke perusahaan dan mengirimkan. Seperti itu. Jadi sudah terintegrasi. Ya. Coba kita lihat. Kalau ini menggunakan apa ini? Ini menggunakan POS ya. Menggunakan POS ya. Ini ada rumusnya. Jika berat lebih kecil 5, maka biayanya $20. Kalau lebih dari 5 beratnya, maka ongkos kirimnya ditambah $50 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kalau kita create, nah di sini kan ada provider, kita bisa pilih. Ya, misalkan kita ketik dulu UPS gitu ya, atau DHL gitu ya. Ini kita harus bikin produknya dulu. Ini saya karang aja ya, biar nggak panjang-panjang. Nah, di sini ada provider nih. Kita bisa pilih.
Nah, di sini Anda pilih, Anda mau install yang mana? Apakah Anda mau terkoneksi dengan delivery courier UPS? Ya, yang pasti yang lokal belum ada ya di sini ya. Seperti Gojek, Grab belum ada, atau jasa kurir di cepat macam-macam itu ya. JNE belum ada ya. Jadi di sini adalah kurir internasional ya. Jadi percuma juga diaktifkan ya. Kan yang di Indonesia belum support ya. Seperti itu. Jadi ini dimungkinkan sampai ke sana. Jadi Anda bisa shipping methodnya milih, langsung terkoneksi dengan sistem dari provider. Ya, jadi Anda bisa dapat istilahnya input ongkos kirim itu sudah bisa dikalkulit ketika menginputkan data order atau quotation. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini sebagai informasi bahwa fungsi ini ada. Oke, kemudian shipping cost sudah, kirim by email sudah, kemudian online signature. Nah, ini juga bisa mengaktifkan online signature ya. Jadi ini bisa, jadi di Odoo lumayan lengkap ya. Jadi kalau kita bisa mengecek fitur-fitur yang diaktifkan itu ternyata bisa sampai online signature maupun online payment. Ya, tadi kalau sudah online delivery, kurir, nah ini ternyata di sisi order juga ada integrasi dengan online signature, tanda tangan. Bisa juga langsung nanti ketika ada invoice bisa apa online payment, ya langsung dibayarkan secara online, ya dengan medianya nggak harus bank ya, bisa dengan kartu kredit, bisa dengan PayPal, nanti kita cek di sistem. Nah ini bisa kita aktifkan online signature untuk mengkonfirm tanda tangan ya. Jadi untuk memvalidasi pesanan dengan signature. Jadi kalau kita kirim quotation ke customer, nanti customer bisa accept quotation sambil memberi tanda tangan. Ya, secara langsung. Tapi feature ini harus diaktifkan dulu ya, online signature-nya harus diaktifkan dulu. Nah, kalau kita lihat apakah kita sudah aktif. Nah, ya. Jadi untuk eksplorasi jangan menggunakan database kelompok ya, nanti ruwet ya. Jadi Anda harus bikin sendiri atau di demo ini Anda coba-coba. Nah ini ya online signature-nya udah on. Berarti harusnya sudah bisa untuk sales. Kemudian untuk online payment kita lihat juga sudah on. Nah berarti sebetulnya sudah bisa dicoba-coba di demo ya, database demo. Nah kemudian untuk payment langsung kaitannya bisa dengan penjualan online. Jadi kita kan punya web ini ya, punya web ini kan kita bisa beli macam-macam gitu. Kita masuk ke produk lain, kita beli apa misalkan. Nah, nanti pilihannya bisa langsung pembelian kemana. Saya misalkan tambah kursi. Kursinya nggak ada harganya. Kita cari yang ada harganya. Misalkan ini tes kombinasi. Kita tambahkan, ya kan? Nah, ketika kita membayar, kalau online payment itu jalan, kita bisa langsung check out. Check out dan memilih pembayaran yang tersedia. Lah ini pilihannya cuma wire transfer. Ya, jadi belum diaktifkan yang database Explore ini yang punya saya belum saya konekkan dengan online payment yang ada. Ya. Online paymentnya apa aja? Bentar ya, ini ada contoh gambarnya enggak ya? Ini ya, online paymentnya ya. Ini kita lihat di ini. Ya, kita ini settingannya harus on online paymentnya. Kemudian payment online yang tersedia providernya adalah ini ya. Bisa PayPal, bisa ini ya, Ignacio, Autos.net, Alipay, macam-macam. Nah, ini kan kalau Anda lihat di database Anda, kita cek ya, yang demo, kita cek. Nah, ini tadi sudah kita aktifkan untuk testing payment gateway. Jadi mungkin kalau mau coba-coba, kalau yang lain-lain ini kan agak riskan ya, karena kita harus memiliki kerjasama ya. Jadi bukan tiba-tiba register dan bisa aktif, kayaknya nggak gitu ya. Apalagi Bank Indonesia ya. Jadi yang di sini masih tersedia adalah kayak yang familiar ya, Alipay, PayPal itu masih ada ya. Masih bisa tinggal Anda install aja ini. Misalkan diinstal gitu ya. Nah, salah satunya ini ya.
tes ini mungkin bisa dicoba ya. Bisa dicoba untuk latihan kalau misalkan Anda tertarik. Oke, tes ya, tes. Nah, tampilannya seperti apa? Nanti ketika Anda check out dari pembelian online, nah tampilannya seperti ini. Ya, jadi ketika Anda menyelesaikan pembayaran langsung keluar. Anda mau bayar menggunakan credit card, PayPal atau wire transfer itu dimungkinkan ya. Jadi yang database explore saya itu hanya aktif yang wire transfer. Ya, jadi sangat mudah ya. Misalkan kita pakai wire transfer ya tinggal panel ya. Hasilnya ya nanti error ya karena settingannya nggak ada, masih setting default ya. Nah, seperti itu. Payment status. Nah, kayak gini. Ini proses nih. Ya, jadi ini kayaknya sih pasti error ya karena tidak tersetting dengan proper ya. Tapi istilahnya kan rekan-rekan mahasiswa sudah terbiasa ya pembayaran online cepatnya kayak apa, simpelnya kayak apa. Nah, ini bisa diaplikasikan dengan mengaktifkan e-commerce buatan Odoo ya dan langsung online payment-nya diaktifin. Semudah itu. Cuma catatannya adalah masih belum begitu banyak support dari ini provider Indonesia ya. Jadi masih ada handicap di situ. Tapi kalau Anda menggunakan provider luar negeri sepertinya lebih tersedia ya. Kayak tadi PayPal itu adalah orang Indonesia punya itu ada ya, credit card juga bisa diaktifkan. Nah, untuk credit card kayaknya sih ini ya, kita searching aja ya sini ada yang credit card nggak kata-katanya. Nah, itu bisa dicoba credit card. Nah, ini ya provider Adyen ini bisa untuk credit card juga ya. Jadi kalau kita aktifkan nanti kita bisa banyak ini yang bisa support credit card-nya tinggal dipilih aja ya. Jadi kalau diaktifkan nanti seperti ini tampilannya ya. Ada opsi credit card, tinggal milih mau Visa, Master macam-macam, tinggal diisi dan langsung gitu ya, langsung terproses. Oke, itu penjualan dengan online ya. Kemudian invoicing ya, berarti kita masuk invoicing. Ya, jadi tampilannya seperti ini, nanti kita praktekkan ya. Jadi nanti kita lanjut invoicing ke database Odoo. Tampilannya seperti ini, kita udah coba kemarin ya. Terus pembayarannya bisa berupa regular invoice atau DP ya. Jadi DP itu apa? DP itu misalkan Anda terima barang uang dulu tapi belum ada pengiriman. Nah, itu Anda bisa pilih yang down payment ya. Baik percentage atau presentasi dari sales order ataukah Anda isikan angkanya atau fixed amount. Oke, ini tampilannya. Nah, sekarang kita tinggal coba tampilan di database demo kita. Oke, kita coba ya. Kita masuk ke sini. Tadi kita udah selesai di order ya. Kita udah selesai di order untuk Budi tadi. Ya, ini tapi statusnya masih belum lengkap ya. Masih itu invoice, kita klik. Di sini sudah langsung karena SO udah dikonfirm, maka dibuatkan draft delivery. Kita masuk draft delivery. Di sini sudah ada atur info ya. Nah, ini ada kesalahan ini. Saya lupa mengganti delivery-nya ke lokasi Surabaya ya. Jadi jangan lupa ketika bikin sales order di bagian tab other info ini Anda setting ke ini ya, lokasi yang benar ya. Jadi ini karena salah, saya ulangi lagi aja. Bisa diedit enggak ya ini ya? Bisa mundur enggak? Wah, bisanya di cancel, enggak bisa diedit. Ya, kalau cancel isi ulang. Oke. Oke, kita bikin lagi aja. Budi Surabaya.
Dan produknya Robusta Amin yang premium. Kita isi 210 supaya ada diskon ya. Sebentar ini kok Budi SBY-nya salah ya ini ya. Ini harus ini. Ininya diedit dulu. 25.000. Terus kalau yang 10 kita beli 10 cancel discount. Yang premium kita set angka 10. Kemudian Robusta biasa. Biasanya 1, terus PPN-nya kita ganti 11%. Oke, kemudian kita masuk other info, tadi yang kelupaan adalah mengganti ke lokasi Surabaya. Ya, oke, tinggal di save. Confirm. Kemudian delivery-nya dalam draft, kita edit. Kita set valid quantity dulu untuk pengiriman ya. Ini dikirim 10, 10, 1, 10, 1. Udah, kita validate. Ya, udah done. Berarti ini surat jalannya. Kalau kita mau print bisa. Kita tekan tombol print. Ya, maka terdownload ya. Terdownload sudah. Kemudian kita masuk ke invoice. Nah, itu ya. Kita sekarang bikin invoice. Delivery sudah. Oh, sorry. Tombolnya create invoice. Nah, create and view. Nah, di sini adalah invoice-nya udah dibuat ya. Di sini Budi Surabaya invoice ya, berarti kita ambil kontak yang invoice ya. Jadi kalau tadi teman-teman lihat, itu kan kita kontaknya bikin banyak ya. Ya, jadi yang dipakai adalah untuk yang invoice ya. Nah, jadi ini membedakan ya. Jadi kalau kita balik nanti kita lihat di surat jalannya. Dia pakai Budi apa ya? SBY atau kiriman kemana gitu ya. Ini tinggal kita preview foto transaksi, banknya ini biasa. Kita preview. Nah, ini adalah tampilan daripada invoice ya, bisa di-download, bisa di-print. Nah, seperti ini. Kita back. Kita confirm. Nah, di sini udah tuntas, invoice sudah tercreate, tinggal register payment. Tapi kita cukup sampai sini aja dulu. Kemudian kita cek jurnalnya apa ya untuk invoice. Ini ngelengkapi blueprint ya. Nah, ini jurnalnya. Ini adalah jurnal invoice. Kita klik di tab journal item. Di sini dicatat yang kepala 4 ini terkait pencatatan pendapatan penjualan ya. Kemudian AR ini untuk mencatat piutang customer Budi tadi. Kemudian yang 2 interim stock sampai cost of goods sold ini terkait barangnya ya. Jadi
Ada yang dicatat untuk interim stock ini untuk misalkan persediaan barang dalam perjalanan. Cost of goods sold ini adalah terkait HPP, harga produk ya. Nah, ini adalah jurnalnya. Berarti di sini udah jelas ada jurnal ya dari invoice. Kita coba kembali ke sebelumnya. Ya, di delivery kita cek kontaknya pakai nama siapa. Ini ya, Budi Surabaya, tapi lokasi Jakarta ya. Jadi ini kirimannya barangnya dari gudang kita di Surabaya dikirim ke Jakarta. Ya, jadi ini surat jalannya kirim ke Jakarta. Seperti itu ya. Jadi kalau mau beda maka pastinya dipilih ya. Mau kirim kemana gitu ya. Ini harus diganti. Nah, di sini nggak ada jurnalnya, nggak kelihatan. Nah, nemunya di mana? Nah, ini agak effort sedikit untuk jurnal surat jalan ya. Jadi Anda masuk ke menu accounting, kemudian ke reporting, ke accounting dan journal entries ya, kita cek. Nah, di sini biasanya kita lihat ya ada robusta admin ya. Jadi satu surat jalan itu menghasilkan 3 jurnal, 3 dokumen jurnal ya. Yang saya cek box ini. Jadi dimulai STJ atau stok jurnal ya. STJ itu singkatan dari stok jurnal dari nomor 29 sampai 31. Nah, itu adalah jurnal terkait satu surat jalan tadi. Nah, seperti ini. Ini ternyata dipisah-pisah ya, karena kita menggunakan apa? Menggunakan varian ya, kayaknya ya. Nah, ini robusta admin, nggak tahu dari yang varian yang mana. Ya, ini jurnalnya surat jalan untuk item yang kayaknya kalau lihat harganya ini robusta admin yang biasa kali ya. Coba kita lihat jurnal lainnya. Nah, ini 150.000, berarti kemungkinan ini yang 10 ya, 10 biji ternyata cost-nya sama. Nah, ini juga yang robusta admin yang pembelian 1 ya. Jadi harusnya costing-nya beda-beda ya. Harusnya premium lebih mahal, harga pokoknya, kemudian yang biasa lebih murah sedikit, kemudian yang biasa paling murah. Nah, itu terkait jurnal untuk surat jalan. Oke. Kemudian invoice sudah, different address kita sudah bahas ya. Jadi kita bisa mainkan berdasarkan kontak tadi ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita bisa maintain alamat yang berbeda baik untuk pengiriman dan invoice. Product and text, teksnya adalah bisa dilihat di sini ya. Accounting ada pajaknya di sini ya. Jadi kalau tadi kita ngomong pajak ya, pajaknya tadi sudah kita coba ya bikin sendiri ya kalau nggak salah ya, atau belum ya saya lupa. Jadi gampangnya adalah ketika di master product kita ketemu PPN di sales ya di produk. Nah kita bisa mendaftarkan PPN dari sana. Misalkan Arabica admin. Oh Arabica admin, Robusta admin. Nah, di sini kan ada pajak tadi ya, kayaknya sudah ya. Kita bisa buat lagi sesuai kebutuhan. Misalkan PPN 30%. Ini ngawur ya. Kita create and edit, tinggal ini diisi 30. Udah, gitu aja. Ya, kemudian save and close. Nah, udah muncul. Ya, ini kita bikin pajak baru sebesar 30%. Oke, kita hapus ya. Nah, itu cara untuk pembuatan pajak. Ya, kemudian kita lanjut ke berikutnya.
Nah, terkait report ya. Jadi untuk reporting kita bisa lihat bahwa di Odoo juga disediakan banyak reporting yang cukup bagus. Ada sales analysis. Di situ kita bisa banyak memanfaatkan fitur-fitur measurement apa yang kita mau kita lihat ya. Apakah jumlah line penjualan, misalkan kita mau ngecek per customer, ini kita bisa lihat banyak KPI yang ada ya, baik quantity yang di-deliver, quantity yang di-invoice, macam-macam ini kita bisa mainkan ya dengan tampilan yang cukup mudah ya, karena berupa grafik baik bar maupun pie ya, dan bisa dipilih-pilih nanti kita coba interaksinya ya. Kemudian juga bisa diekspor ke dalam Excel pastinya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat aslinya. Nah, kita masuk ke database Odoo, di sini reportingnya cuma 2. Ya, jadi masih terbuka luas untuk reporting-reporting yang lain. Ya, jadi cara untuk menambahkan report kayaknya nanti menjadi suatu yang harus kalau Anda nanti mendapatkan project real ya menggunakan Odoo, Anda harus bisa menambahkan report ya. Tapi paling tidak yang disediakan di sini ada 2, baik berupa dashboard atau sales. Nah, di sini kita akan lihat grafik-grafik ini. Ya, ini data-data sales order difilter ya, bisa kita filter adalah sales order mulai dari selama Maret 2022 ya. Nanti ini filter bisa ditambahkan ya, misalkan selama 2022 ya kita buka. Nah, datanya seperti ini. Atau Maret dan Februari misal. Nah, seperti itu ya. Nah, komparasinya apa? Misalkan kita mau bandingkan dengan periode kemarin, ya kita klik. Nah, ini bisa kita lihat ya, yang kuning apa, yang biru apa, bisa kita bandingkan. Nah, kemudian measurement kita juga bisa cek. Misalkan kita mau tahu quantity yang terdeliver, kita ganti. Ya. Kemudian kita mau bandingkan quantity deliver per produk, kita klik produk. Ini bisa kelihatan semua. Ya, jadi kita misalkan per sales person, siapa ini yang jual paling banyak per produk, nah ini kelihatan. Ya, atau kita buang ya sales personnya. Nah, bisa kelihatan. Nah, ini ternyata yang paling banyak menjual saya sendiri, nah ini kelihatan. Atau berdasarkan penjualan sales team, nah, bisa juga sales team. Nah, ternyata grup sales lebih tinggi daripada grup Surabaya, ini bisa dimainkan. Nah, gini ya, paling enak kan pakai pie. Kemudian kita bisa grup berdasarkan barang apa yang paling laku. Ya, ini kita buang sales team-nya. Kemudian misernya berdasarkan nilai invoice. Ada enggak ya nilai invoice? Ini kok quantity semua ya di sini. Total. Nah, sini keluar ya. Yang paling banyak dijual adalah ini customized dash ini ya. Karena jualnya dolar ya. Nah, di sini juga ada ini kelompok-kelompoknya bisa di drill down ya. Tekan sales team, kita klik. Nah, ketemu bisa didetailkan, di drill down informasi apa yang kita mau cek. Misalkan volume nanti keluar ya, volumenya berapa. Nggak di maintain, jadi nggak ada angkanya ya. Volume kan fisik ya. Jadi total dan antes total, berarti nilai dari total ya. Kalau quantity ya quantity yang di invoice. Nah, ini juga bisa keluar quantity-nya. Nah, ini adalah per customer. Kita bisa lihat nilai penjualan ya, total invoice ke masing-masing customer. Nah, kita bisa lihat paling banyak di sini Budi ya. Customer Budi yang melakukan penjualan.
Nah, dan masih banyak lagi ya. Oke, itu untuk materi workshop kita ya. Jadi terkait sales, kurang lebihnya seperti itu, masih sederhana. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi itu ya, semoga yang saya jelaskan hari ini bisa membantu membuat Odoo-nya lebih baik lagi untuk modul sales. Kemudian bisa di-apply-kan untuk didemokan 2 minggu lagi dengan masing-masing ya. Jadi nanti pasti saya ada pertanyaan. Jadi kalian juga sebisa mungkin memaksimalkan konfigurasi ini sudah ada di Odoo-nya tim masing-masing. Oke. Kalau begitu sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan, saya tutup sesi ini. Selamat siang dan jumpa lagi di sesi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Pak.